إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Saudara kaum muslimin, jamaah salat gerhana matahari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Terjadinya gerhana matahari. Setiap masyarakat dunia pada saat ketika terjadi gerhana matahari, biasanya mereka mempunyai pandangan takhayul atau disebut dengan mitos terkait dengan persoalan gerhana matahari. Sebagai contoh misalnya di negeri Cina ada satu mitologi bahwa gerhana matahari itu adalah di mana naga memakan matahari. Lalu kita kembali ke Vietnam. Ada satu mitologi terkait dengan persoalan gerhana matahari, di mana kodok itu memakan matahari. Lalu kemudian masyarakat memukul benda-benda apa saja yang memunculkan bunyi untuk supaya kodok itu memuntahkan matahari. Kalau kita lihat misalnya di negara Indonesia, di sebagian masyarakat kita, terutama di Jawa itu ada satu mitologi. Biasanya pada saat datangnya gerhana matahari, itu biasanya beberapa orang akan memukul tempat penumbukan padi atau disebut dengan lesung dengan menggunakan alu. Kita sering mungkin melihat di televisi misalnya mereka memukul tempat penumbukan padi atau lesung supaya memunculkan irama-irama, dan irama-irama ini kemudian akan menakutkan raksasa yang memakan matahari. Lalu kemudian memuntahkan matahari tersebut. Kalau kita kembali ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga ada satu mitologi yang dihembuskan masyarakat Arab saat itu yang bertepatan gerhana matahari dengan wafatnya putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim dari istri Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Masyarakat Arab mengatakan gerhana matahari ini terjadi karena wafatnya Nabi Ibrahim. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad, putra dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantah dan menyangkal mitos-mitos tersebut dengan pandangan-pandangan tauhid. Apa kata Nabi? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah salah satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La tankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Yang keduanya tidak akan melakukan gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Jadi Nabi membantah. Nabi menyangkal mitos-mitos tersebut. Kemudian Nabi mengatakan wa idza ra'aitum dzalik. Kalau seandainya kalian melihat gerhana matahari, maka Nabi menganjurkan beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa kata Nabi? Fada'ullah. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, wakabbiru, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasallu, lakukan salat gerhana. Dan yang keempat, watasaddaqu, dan lakukan dan perbanyak sedekah. Nah, yang ketiga sudah kita lakukan. Salat gerhana matahari. Maka yang perlu kita lakukan berikutnya adalah yang pertama,
sesuai dengan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyak doa. Pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ketika melihat gerhana matahari? Yang pertama, gerhana matahari ini satu peristiwa alam. Satu peristiwa alam yang sangat unik, dan setiap peristiwa alam itu pasti mempunyai pengaruh. Pengaruh pertama misalnya, kalau seandainya kita lihat gerhana matahari dengan mata secara langsung, itu bisa membuat dan merusak retina mata kita. Maka pada saat ketika melihat gerhana matahari harus menggunakan alat. Kalau kita menggunakan mata secara langsung, itu akan membahayakan mata kita. Jadi ada pengaruh negatif. Yang kedua, menurut riset, gerhana matahari itu bisa memberikan pengaruh terhadap perubahan iklim. Yang pertama, turunnya radiasi matahari, turun. Nah, turunnya radiasi matahari ini ternyata mempengaruhi iklim dan cuaca. Kalau iklim dan cuaca terpengaruh, maka akan banyak memunculkan berbagai virus, bakteri, dan itu bisa menimbulkan berbagai penyakit. Maka pada saat ketika datang gerhana matahari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk perbanyak berdoa. Kenapa berdoa? Yang pertama, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu jantungnya ibadah. Setiap yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah doa. Setiap aktivitas kehidupan kita setiap hari itu adalah doa. Sebagai contoh misalnya ketika kita akan melaksanakan tidur, kita berdoa. Bangun tidur, berdoa. Masuk ke kamar mandi, berdoa. Keluar dari kamar mandi, berdoa. Mau makan, berdoa. Pakai pakaian, berdoa. Bahkan di dalam sholat semuanya adalah doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa mukhul ibadah. Doa itu adalah jantungnya ibadah. Sehingga doa harus menyertai kita. Yang kedua, Nabi mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Coba kalau kita lihat senjata, apa sih yang digunakan atau fungsi senjata itu apa? Senjata itu adalah alat untuk melawan musuh. Nah, ad-du'a silahul mu'min, kata Nabi, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kita gunakan senjata untuk melawan berbagai kejahatan-kejahatan yang mungkin muncul dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makhluknya? Yang pertama, virus yang tidak terlihat. Yang kedua, bakteri-bakteri dan berbagai makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah yang itu bisa berpotensi membahayakan kehidupan kita. Maka kita berdoa. Yang kedua, Nabi pernah mengatakan, la yuraddul qada'u illa du'a. Takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ketentuan yang buruk bisa ditolak melalui apa? Melalui doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takdir buruk? Takdir buruk itu adalah ketentuan Allah yang kalau menimpa kita itu membuat kita tidak nyaman. Misalnya apa? Penyakit. Yang kedua, kemiskinan, penderitaan, kerugian atau kebangkrutan kalau kita dalam usaha. Itu adalah takdir buruk. Dan itu bisa dicegah, bisa ditolak dengan doa menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pesan yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika kita melihat gerhana matahari adalah kabbiru. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Mengingat Allah dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Maka orang yang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan qu'udan, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, lalu kemudian memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, disebut di dalam Al-Quran dengan ulul albab. Ulul albab ini adalah orang yang menggunakan akal, pikiran, dan nuraninya, mengingat Allah dalam setiap keadaan, dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika gerhana matahari ini terjadi, ini adalah ciptaan Allah yang sangat indah. Maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk merenungkan, berzikir, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan merenungkan ciptaan Allah yang begitu indah,
maka akan memunculkan keimanan yang kuat di dalam diri kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang ulul albab akan mengatakan ketika melakukan perenungan dan pemikiran terhadap ciptaan-ciptaan Allah, dia akan mengatakan, Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini dalam keadaan sia-sia. Semua pasti ada manfaat. Termasuk gerhana matahari pasti juga ada manfaat. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan sesuatu secara seimbang. Yang kedua, tidak ada cacat di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat, matahari itu berputar di porosnya. Dan selalu begitu sampai hari kiamat. Kalau seandainya matahari itu bergeser 1 inci atau 1 mili, maka akan terjadi kiamat. Termasuk bulan. Bulan pun ditetapkan oleh Allah, dia berputar di porosnya. Dan mengelilingi matahari, dan dia bergeser. Semuanya itu, kata Allah, beredar di dalam porosnya. Artinya apa? Itulah keindahan ciptaan Allah. Dan Allah mengatur semua. Maka di dalam surah Al-Mulk ada satu ayat, Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu tidak akan melihat di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang diciptakan oleh Allah, kalian tidak akan pernah melihat adanya ketidakseimbangan. Semuanya seimbang, teratur, harmonis. Farji'il basara hal tara min futuh. Coba lihat lagi, kata Allah. Allah yang suruh. Apakah ada sesuatu yang cacat dalam ciptaan Allah? Tidak ada. Semuanya indah, semuanya teratur, dan semuanya berada dalam harmonis. Dan kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meneladani sifat Allah dan berakhlak dengan akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Salah satu dari akhlak dan sifat Allah adalah al-mudabbir. Yudabbirul amr, yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini secara teratur dan harmonis. Cuma sayangnya al-mudabbir tidak masuk dalam Asmaul Husna, tapi dia termasuk salah satu dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diperintahkan oleh Nabi untuk berakhlak dengan akhlak Allah, yaitu al-mudabbir, maka kita harus jadikan diri kita mengatur kehidupan kita secara teratur, harmonis. Semuanya ada perencanaan, ada target. Bukan tiba masa, tiba akal. Semuanya harus ada planning. Lalu dari planning ini kemudian ada implementasi. Dari implementasi kemudian ada evaluasi. Dari evaluasi kemudian memunculkan hasil. Lalu kemudian kita buat planning ulang. Itu namanya teratur. Itu adalah sifat Allah. Semuanya teratur. Mengikuti norma agama dan mengikuti norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat kita. Yang ketiga, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melihat gerhana matahari apa? Watasaddaqu, bersedekah, perbanyak bersedekah. Kenapa? Kok Nabi merintahkan kita untuk bersedekah pada saat gerhana matahari kita lihat? Ingat, gerhana matahari itu bisa memunculkan beberapa perubahan yang negatif sekaligus positif. Nah, perubahan-perubahan yang negatif yang tidak kita inginkan itu bisa diredam dengan sedekah. Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu mengatakan, Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Nabi mengatakan, sedekah itu bisa meredam. Meredam apa? Murkanya Allah. Murkanya Allah itu kenapa bisa terjadi? Karena perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan lalu kemudian mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa diredam dengan apa? Dengan memperbanyak sedekah. Dan sedekah itu kata Nabi bisa mencegah dari kematian yang buruk. Apa? Mati ditusuk orang, mati tenggelam di lautan, mati kebakar, dan lain sebagainya, termasuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka salah satu cara untuk bisa menghindarkan dari berbagai sesuatu yang buruk, termasuk kematian yang buruk, adalah Nabi memesankan kita untuk memperbanyak sedekah. Dan Nabi juga mengatakan, Inna sadaqata tadfa'u baban minal bala. Tadfa'u sab'ina baban minal bala. Nabi mengatakan, sedekah itu bisa menolak 70 pintu musibah. Yang paling ringan adalah penyakit kusta dan penyakit lepra. Itu bisa dicegah dengan bersedekah. Nah, kalau kita tahu
bahwa ketika kita melihat gerhana matahari, Nabi memesankan kepada kita, maka mari kita lakukan apa yang menjadi pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala majduhu wa 'azuma syanu. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah hasunat akhlaquhu wa tiba'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wa'lamu rahimakumullah anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.